Baik, kelompok dari teman-teman pernah membahas ini. Saya lupa kelompok siapa ya? Ada yang masih ingat? Iya Pak, ini ada yang mau jawab. Ya Pak, saya Pak. Sama Siapa? Daniel Hendra sama David Marcella Ananda Pak. Oke, bisa diceritakan nggak pengalaman melakukan review terkait AHP? Anda memahami? Eh, Jujur Pak, waktu saya membaca itu kan lebih ke itu kan Pak, pemahaman jurnal yang dibahas kan. Nah itu saya Ya, kurang paham waktu perhitungannya gitu sih Pak. oke, baik. Oke, baik, terima kasih. Tapi nggak apa-apa, ya itu proses pembelajaran. Nanti kita akan bahas. Oke, baik. Jadi analitik hierarki proses, ya atau sering disebut dengan AHP. Eh, Nanti tentu saja ketika Anda memecahkan real problem ya, biasanya menggunakan software ya supaya kita bisa melakukannya sederhana gitu ya dengan tidak sulit menghitung secara manual dan meyakinkan bahwa perhitungannya benar. Dan biasanya justru yang lebih sulit itu ketika memformulasikan dan menginterpretasikan. Karena kita berada di Departemen Manajemen Bisnis, maka tugas Anda bukan hanya sekedar memecahkan secara matematis gitu ya, tetapi apa implikasi manajerialnya. Ya, jadi itu yang paling penting. Dan kalian harus tahu gitu, kalau saya mengolah mendapatkan hasil seperti ini, apa sih maksudnya? Ada konsekuensi manajemen enggak? Itu sangat penting. Oke, baik. Analitik hierarki proses tadi sudah saya singgung dikembangkan oleh Thomas Sati dari Wharton School of Business di sekitar tahun 70-an ya. Profesor Rudi ini pernah belajar langsung ke beliau ya waktu itu ada kesempatan ke Amerika dan belajar mengenai AHP ini. Oke, ini merupakan salah satu metode pengambilan keputusan yang pendekatannya tentu saja matematik gitu ya. Jadi dalam hal ini AHP seringkali dipakai untuk membantu dalam menyusun atau menentukan prioritas dari beberapa kriteria. Basisnya pendekatannya adalah dengan analisis perbandingan berpasangan atau sering disebut dengan pairwise comparison dari masing-masing kriteria. Jadi contohnya gimana? Jadi misalnya ketika Anda memilih tempat kos terbaik, misalnya pertimbangannya ada 5 kriteria. Pertama, biaya kosnya gitu ya, dan itu diperbandingkan antara kriterianya maupun antara alternatif berdasarkan kriteria. Ya. Itu yang dimaksud dengan pairwise comparison. Jadi berpasang-pasang. Nah, nanti hasil dari AHP itu sendiri merupakan ranking, ada susunan prioritas gitu ya, dari alternatif yang menjadi pilihan yang kita hadapi. Penerapannya bisa sangat luas ya, bisa di bidang manajemen, manufaktur, pemasaran dan sebagainya. Baik. Nah, di dalam AHP kita membuat AHP itu kan singkatan dari analitik hierarki proses. Jadi sebuah proses yang disusun secara berjenjang atau secara hierarkis. Kemudian kita melakukan analisis. Sehingga susunannya memang berjenjang seperti ini. Ya yang dimaksud hierarkis. Jenjang pertama paling tinggi tentu saja merupakan perumusan goals atau tujuan akhir dari persoalan pengambilan keputusan yang dihadapi. Oke, itu biasanya disebut dengan goal. Ya. Goal itu goal terbaik akan ditentukan oleh beberapa kriteria atau sering kita sebut sebagai atribut kan. Ya. Jadi misalnya tadi ya memilih kos itu dari biaya,
jarak ke kampus, dan sebagainya. Itu kriteria. Dalam sebuah persoalan boleh jadi kriteria itu terdiri atas sub-sub kriteria. Gitu ya. Jadi mungkin beberapa pertimbangan itu terurai, bisa kita identifikasi lebih rinci. Gitu ya. Jadi nah itu disebut subkriteria. Kemudian setelah selesai tentang jenjang kriteria dan subkriteria, maka di bawah adalah alternatif. Jadi dalam pengambilan keputusan, kita selalu mempunyai beberapa alternatif pilihannya. Karena ini merupakan multi-atribut decision making. Jadi alternatifnya sudah terbatas. Oke, baik. Contohnya seperti ini nih strukturnya. Jadi kalau kita terjemahkan dari struktur yang tadi, di atas itu goals-nya itu merupakan pemilihan alternatif atau perumusan urut-urutan prioritas dari alternatif. Kemudian itu diambil keputusannya berdasarkan beberapa kriteria ya. Mungkin ada kriteria A, B, dan seterusnya. Lalu setiap kriteria diterjemahkan kepada sub-sub kriteria di bawahnya. Dan ada alternatif 1, 2, dan seterusnya. Oke. Strukturnya selalu kita harus bisa susun, bisa kita formulasikan. Supaya kita mempunyai pemahaman yang tepat tentang sebuah permasalahan. Jadi ini merupakan langkah awal dalam AHP. Supaya kita tahu, oh beginilah struktur pengambilan keputusan dari persoalan yang kita hadapi. Ya, jadi ini merupakan salah satu kunci penting di dalam AHP. Nah ini contohnya, misalnya sebuah perusahaan menghadapi persoalan pemilihan supplier atau pemasok. Karena banyaknya alternatif pemasok, maka kita tentu ingin mengambil pemasok terbaik gitu ya. Atau urut-urutan kalau misalnya kita ingin menggunakan beberapa pemasok. Jadi itu yang menjadi overall objektif atau overall goal ya. Kemudian berdasarkan goals tersebut ditentukan atau dipertimbangkan beberapa kriteria. Misalnya kemampuan pengembangan produk, kemampuan manufaktur, kemampuan kualitas, lalu biaya dan waktu yang biasanya mereka tawarkan gitu kan, dan seterusnya. Ini contoh saja. Kemudian satu kriteria itu boleh jadi diterjemahkan kepada subkriteria. Misalnya di sini contohnya adalah product development capability atau kemampuan pengembangan produk. Itu subkriterianya adalah maximum size, kemudian casting complexity, lalu minimum second thickness, software aid, dan seterusnya. Ya, kemungkinan misalnya saja cost and time juga ada subkriterianya, yaitu total casting cost dan sample delivery time dan seterusnya. Jadi ini sebagai ilustrasi contoh bagaimana sebuah persoalan pemilihan supplier itu distrukturkan. Ya, jadi ini kunci. Kalau dalam contoh biasanya mudah gitu ya, tetapi dalam persoalan nyatanya ya seringkali butuh waktu untuk menstrukturkan persoalan. Karena butuh kemampuan Anda membuat model ya, pemodelan. Dan di sini kita berhubungan dengan dekomposisi permasalahan. Jadi kenapa itu dilakukan? Karena dalam AHP kita memecahkan masalah itu, masalah yang kompleks dengan cara mengurai atau dekomposisi. Makanya disebut dengan analitik. Ya, menganalisis itu kan mengurai ya. Analitik hierarki proses. Jadi proses menyusun hierarki atau jenjang secara analitis. Ya diurai, kita masalah kompleks dipecah terhadap beberapa subbagian dan seterusnya. Di layer paling bawah itu adalah alternatif yang kita miliki dalam persoalan yang kita hadapi. Oke.
Nah, dalam contoh ini kebetulan karena masalahnya adalah pemilihan supplier, maka alternatifnya adalah supplier 1, 2, dan seterusnya. Oke. Baik, nah sekarang bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah HP? Oke, jadi perhatikan baik-baik. Sebetulnya sederhana di dalam analisis hierarki ini ya. Di awal-awal sebetulnya biasanya yang perlu waktu adalah tadi ya melakukan analisisnya, mengurai masalah kompleks yang tidak terstruktur ya menjadi lebih terstruktur, dan itu bisa kita lihat secara strategik. Jadi artinya apa? Artinya kita bisa mengaitkan dengan tujuan organisasi gitu ya secara strategis. Dari perspektif atau kepentingan organisasi atau perusahaan, seperti apa persoalan itu. Dan kita pecahkan menjadi beberapa bagian tadi ya secara berjenjang. Kemudian langkah-langkahnya ya setelah kita menentukan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, lalu kriterianya apa dan alternatif yang tersedia apa, maka kita membuat struktur hierarkisnya tadi. Ya, kita buat berjenjang supaya lebih mudah dipahami dan lebih mudah dianalisis. Lalu tahap berikutnya adalah memberi nilai alternatif dan kriteria. Nilai dalam arti seperti dalam multi atribut ya. Jadi maknanya apa? Misalnya $2 atau 10 km persegi itu artinya apa bagi pengambilan keputusan tertentu gitu ya. Jadi supaya ada pemanaan, ada bisa diperbandingkan ya. Kenapa itu penting? Karena itu yang mempengaruhi bagaimana persoalan pengambilan keputusan tersebut dan tingkat kepentingan relatif bagi pengambil keputusan. Rp1 juta bagi saya mungkin maknanya beda dibandingkan Rp1 juta bagi Dwika gitu ya. Karena apa? Karena mungkin menyangkut perspektif penilaian yang utility-nya beda ya, fungsi utilitasnya. Nah, itu penting bagi pengambil keputusan. Jadi kita tidak menggunakan data mentah begitu saja, tetapi data yang sudah kita sesuaikan berdasarkan preferensi dan utilitas para pengambil keputusan. Ya. 1 miliar bagi perusahaan X itu walaupun nilai nominalnya sama, tetapi maknanya bisa berbeda dibandingkan misalnya dengan Rp1 miliar bagi perusahaan yang sangat besar gitu ya, misalnya yang dimiliki oleh siapa nggak tahu. Jadi itu yang kita gunakan sebetulnya, makna utilitasnya ya, preferensinya. Oke, setelah itu kemudian kita memeriksa konsistensi. Jadi dari perhitungan matematis yang sebetulnya relatif sederhana, itu kita harus mengecek konsistensi. Apakah kita sebagai pengambil keputusan itu konsisten atau enggak? Gitu ya. Karena kalau tidak, maka kita harus ulang. Kenapa itu penting? Karena apapun hasilnya, kalau ternyata proses pengambilan keputusan kita tidak konsisten, hasil akhirnya tidak ada maknanya apa-apa kan? Ya, bisa salah gitu. Jadi tidak punya arti apa-apa. Nanti akan kita lihat apa yang dimaksud dengan konsistensi yang di langkah 4 ini. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah menentukan prioritas kriteria. Jadi kalau konsistensinya sudah oke, sudah memenuhi syarat, itu maka artinya kita sudah bisa menyusun prioritasnya dan bisa dipertanggungjawabkan. Baik. Nah, contohnya, karena biasanya kita butuh contoh ya, supaya bisa paham. Oke, baik. Nah, ini misalnya sederhana, contohnya adalah mirip dengan yang minggu-minggu lalu kita bahas, tapi datanya berbeda. Misalnya kita ingin membeli atau memilih HP terbaik.
Ya. Dalam hal ini ada 5 alternatif, yaitu HP 1 sampai 5. Kemudian kriteria yang kita pakai itu ada 4. Yang pertama adalah harga atau biaya, ya dalam dolar. Kemudian kapasitas penyimpanannya dalam gigabyte. Lalu kemampuan kameranya dalam megapiksel dan tampilan. Oke, jadi ini data yang kita berhasil kita kumpulkan dalam persoalan yang kita hadapi. Oke. Baik, lalu langkah berikutnya apa? Ya, langkah berikutnya saja kita ingin nanti akan mengubah makna dari masing-masing data itu bagi pengambil keputusan. Misalnya ini pengambil keputusannya hanya kita gitu ya. Oke, tadi ada data mengenai tampilan nih. Tampilannya disebut dengan excellence, average, lalu ada good, ada below average. Ini subjektif sekali kan ya. Bisa nggak kita bandingkan dengan harga? Tidak bisa tentunya ya. Karena apa? Ya satu sifatnya itu subjektif, yang satu sifatnya itu angka objektif gitu ya. $250 itu kalau kita bandingkan dengan tampilan good seperti apa? Pastilah beda-beda setiap orang. Itu sebabnya kita nanti harus punya data yang bisa kita olah. Oleh sebab itu, data tersebut kita konversi atau kita ubah menjadi data angka yang bisa kita analisis. Ya, kalau kata-kata low, below average itu kan penilaian verbal. Ya, penilaian verbal seperti cantik, tidak cantik, tinggi, sedang, dan sebagainya itu yaitu penilaian juga, tetapi tidak bisa kita analisis secara langsung. Oleh sebab itu kita konversi kepada nilai, misalnya di sini low itu 1, below average itu 2, average itu 3, good itu 4, kemudian excellent itu paling tinggi dikasih nilai 5. Pak, apakah ini berlaku untuk yang lain? Tentu saja tidak ya. Jadi tergantung konteksnya. Itu sebabnya penting buat Anda untuk bisa memahami konteks persoalannya. Dan ini sangat bergantung pada pengambil keputusan. Oke, umpamakan dalam contoh ini pengambil keputusannya kita, maka kita boleh menggunakan ini. Jadi kita ubah tadi data tadi, di sini excellence, kemudian HP 2 tuh tampilannya itu average, HP 3 dan 4 itu tampilannya good, ya 4. Dan HP 5 itu tampilannya below average. Sehingga dikasih nilai 2. Oke. Baik, setelah itu maka kita lanjut. Kita membuat struktur persoalannya. Yang di atas itu membeli atau memilih handphone terbaik dengan 4 pertimbangan kriteria atau atribut, ya, harga, kapasitas, kamera, dan tampilan di level 2. Lalu di bawah level 3-nya ada alternatifnya 1 sampai 5. Oke. Sampai sini bisa diikuti ya. Baik. Nah, apa yang membedakan metode AHP dengan yang lain? Tadi seperti saya sampaikan, kita melakukan perbandingan berpasangan. Ya, pairwise comparison. Bagaimana caranya? Ada sebuah daftar penilaian yang disajikan oleh Thomas Hardy untuk membedakan antara atribut dan juga kriteria. Jadi menurut dia kita bisa membandingkan sampai 9 tingkatan. Kalau 1 itu ya di bawah ini itu equally preferred. Jadi sama-sama saja. Kita mau memilih kriteria 1 atau kriteria 2 itu sama pentingnya misalnya. Atau alternatif 1 dengan alternatif 3 kalau kita anggap sama itu berarti equally preferred 1 angkanya. Tapi kalau dia itu ya lebih disukai secara moderat gitu ya, tengah-tengah gitu, maka kita berikan nilai 3. Nilai 3. Saya rubah dulu deh.
Nah, ini ya nilai 3. Kalau diantaranya gimana ya? Nih dikasih nilai 2. Gitu ya. Kemudian kalau strongly preferred, jadi satu alternatif atau satu kriteria itu jauh lebih disukai dibanding alternatif yang lain atau kriteria yang lain, maka kita berikan nilai 5. Ya, kemudian di antaranya itu moderately strongly preferred itu 4. Ini biasanya kita ubah ke bahasa Indonesia ya, sudah banyak sebenarnya. Baik dalam paper maupun tesis atau skripsi, kita bisa baca padanannya dalam bahasa Indonesia seperti apa. Nah, kalau antara kriteria ataupun antara alternatif kita bandingkan itu benar-benar sangat berbeda, ya, sangat disukai, maka kita menggunakan angka 9, jadi paling tinggi. Extremely preferred. Ya, jadi kita gunakan angka 9, kalau di bawahnya ya 8. Jadi apakah dalam praktiknya bisa? Di tahap awal biasanya pengalaman saya itu tidak mudah. Ya. Jadi kita pernah melakukan uji coba gitu ya kepada beberapa ASN. ASN-nya tentu saja punya peran ya. Jadi setidaknya dulu itu eselon 3 gitu atau eselon 2 di pemerintahan daerah, kemudian juga pengambil keputusan dari perwakilan komunitas bisnis, ada juga perwakilan dari komunitas masyarakat seperti NGO dan sebagainya. Itu di tahap awal tidak mudah gitu. Jadi karena mereka harus menyesuaikan terhadap cara membandingkan. Tapi lama-lama terbiasa. Apalagi kalau cara membandingkannya menggunakan komputer, itu ya sangat terbantu. Tapi kalau verbal ditawarkan gitu tidak mudah. Nah, kemudian dibantu oleh software komputer yang sudah ada bantuan tampilan ya, itu lebih mudah lagi karena kita bisa membandingkan dengan memilih grafik ya. Jadi ada software dari AHP ini yang disebut dengan Expert Choice, itu membantu kita bagaimana mengisi data pairwise comparison dengan enak ya, bisa dengan angka atau bisa lewat tampilan grafik ya, perbandingan. Itu sangat membantu ya secara psikologis bagaimana pengambil keputusan menentukan angka-angkanya. Oke, baik. Umpamakan kita sudah bisa gitu ya, misalnya kita melakukan perbandingan sebagai contoh ya di sini ya. Jadi misalnya saya ingin membandingkan antara kriteria harga atau biaya dengan kapasitas. Kira-kira menurut Anda mana yang lebih penting? Ya biasanya harga lah ya. Ya umumnya sih harga lebih penting ya, kecuali kalau Anda punya uang tak terbatas gitu ya, harga nggak ada masalah gitu ya. Anda akan lebih mementingkan kapasitas dari handphone tadi. Tapi untuk masyarakat umum, saya kira harga tetap masih lebih penting. Ini sebagai contoh misalnya ya, harga itu lebih penting dan 5 kalinya. Ya, jadi kita isi angka 5 di situ. Ya, antara harga di sini ya dengan kapasitas tadi. Oke. Nah, kemudian dan untuk kolom yang lainnya dengan cara yang sama kita bisa mengisinya. Tentu kalau antara kriteria satu dengan kriteria yang sama itu pasti dibuat sama ya. Kan tadi ya equally preferred. Jadi yang di diagonal ini pasti angkanya 1. Nah, kalau kebalikannya berarti 1/5 gitu. Kalau di sini 5 berarti di elemen yang kebalikannya pastilah 1/5 gitu. Jadi kita bisa mengisi misalnya yang elemen lainnya seperti ini, kemudian sisanya tentu kita bisa mengisinya. Jadi kita cukup mengisi data separuh dari diagonal ke atas atau ke bawah.
Ya, jadi sebetulnya yang diisi itu hanya separuh ini ke atas atau separuh ke bawah. Karena yang lainnya kan pasti terisi otomatis gitu ya, kebalikannya. Oke, sampai ini bisa mengikuti ya. Baik, saya lanjut. Oke, jadi seperti ini. Kemudian tadi angkanya 1/5 berapa ya? Kita hitung aja 1/5 itu 0,2 dan seterusnya. Karena biasanya di komputer kan tidak mengenal 1 per atau 2 per, tapi angka pecahannya. Oke, nah kemudian untuk melakukan normalisasi kita jumlahkan dulu nih. Ya, jadi secara kolom ini kita jumlahkan 1, dapat 0,2 dan seterusnya. Dapat 1,59. Dengan cara yang sama kita bisa menjumlahkan seperti ini. Oke. Kemudian untuk melakukan normalisasi maka setiap elemen dibagi jumlah yang di sini. Ya. Setiap kolomnya. Oke, jadi untuk angka ini 1 dibagi 1,19. Untuk elemen ini adalah 0,2 dibagi 1,9 dan seterusnya. Ya, jadi seperti ini. Gitu ya. Kemudian hasilnya berapa ya, nanti tinggal diisikan angkanya. Misalkan kita dapat pembagiannya seperti ini. Ya, ini adalah matriks keputusan hasil normalisasi. Jadi sebetulnya sama dengan metode yang lain, bedanya cara normalisasinya saja. Kalau di AP dibagi penjumlahannya. Kalau di elektri yang minggu lalu itu dibagi akar dari jumlah kuadrat. Dan X-nya kuadratkan, dijumlahkan, baru diakarkan. Oke. Nah, kemudian kita bisa melihat bagaimana pengaruh dari bobot. Jadi itu menunjukkan seberapa penting sebuah kriteria dibandingkan kriteria yang lain gitu ya. Nah, kemudian bobot kriteria itu adalah nilai dari rata-rata setiap baris kriteria. Jadi nilai rata-rata setiap baris kriteria dalam AHP. Jadi kita jumlahkan di sini nanti ya. Kemudian kita bagi ini ya 0,6289 ditambah 0,62 dan seterusnya. Ya, seperti ini. Kemudian dibagi berapa elemennya? 1, 2, 3, 4. Ya, jadi kita jumlahkan dibagi 4. Dapatnya adalah 0,6038. Ya, itu nilai bobot dari kriteria harga. Jadi yang membedakan apa? Kalau dalam metode yang lain, bobot itu ditentukan langsung ya. Misalnya kriteria harga berapa persen, kriteria tampilan berapa persen, dan seterusnya. Kalau dalam AHP itu nanti nilai bobotnya itu berdasarkan analisis pairwise comparison tadi. Jadi tergantung analisis perbandingan berpasangan. Oke. Nah, jadi dengan cara yang sama kita bisa menghitung bobot kriteria yang ada dalam masalah ini. Jadi misalnya ini kita hitung bobot kriterianya seperti ini, ya. Kemudian kita akan menghitung konsistensi dalam pengambilan keputusan. Bagaimana caranya? Kita menggunakan nilai eigen. Nilai eigen itu kalau kita punya matriks kan kita bisa mencari nilai eigennya ya dengan melihat matriks identitasnya. Kalau sudah lupa dilihat sedikit lagi lah ya di mata kuliah tentang matriks. Oke. Nah, jadi nilai setiap sel itu kita mengalihkan nilai normalisasi dengan masing-masing bobot kriteria. Jadi tadi kan ada 4 kali 4 ya.
kita kalikan dengan bobot kriteria tadi. Jadi harga itu 0,6038, kapasitas 0,1365 dan seterusnya. Lalu nilainya, maka nilai yang di elemen masing-masing dengan bobot tadi. Ya, di sini 1 kali bobotnya. Di sini 5 dikalikan bobotnya dan seterusnya. Gitu ya, bisa diingat, diikuti ya. Jadi ini adalah nilai ini kan 1, nilai 5 itu nilai awal ya. Nilai penilaian dari matriks awal, matriks pengambilan keputusan, karena tadi harga dibanding kapasitas itu 5 kali lebih penting. Harga dibandingkan kamera 4 kali lebih penting. Kemudian dikalikan bobotnya. Oke. Nah, ini menghasilkan matriks seperti ini. Ya. Setelah perkalian. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Kita menghitung nilai jumlah terbobot atau weighted sum value. Ya, jadi untuk setiap baris jumlahkan seluruh nilai setiap sel. Jadi tadi barisnya kan ini ya. Ya. Barisnya harga dan seterusnya ya, kita jumlahkan. Setelah kita kalikan. Oke. Kita jumlahkan ke kanan. Diperoleh nilai 2,5217, 0,5490 dan seterusnya. Itu adalah weighted sum value atau nilai jumlah terbobot. Ya, karena kita sudah kalikan bobot masing-masing. Setelah itu baru kita menghitung eigenvalue-nya. Bagaimana caranya? Dari matriks tadi untuk setiap baris itu dibagi weighted sum value-nya oleh masing-masing bobot kriteria. Nah, jadi di sini misalnya bobot kriteria harga itu kan tadi ini ya 6038, 0,1365 dan seterusnya. Maka weighted sum value-nya dibagi bobot kriteria. Ya, dapat ini. Dapat ini dan seterusnya. Oke. Setelah itu maka kita menghitung nilai eigen maksimum. Jadi bagaimana caranya? Tadi ya, setelah kita mendapatkan nilai tadi pembagian ini ya, dapat nilainya seperti ini. Oke. Nah, eigen maksimum adalah penjumlahan dari tadi ya hasil pembagian weighted sum value dibagi bobot, dijumlahkan dibagi 4 nilai rata-ratanya. Oke, ini saya rubah dulu ya supaya agak ke atas. Oke. Oke, jadi diperoleh lambda maksimumnya adalah 4,107. Nah, jadi 4,107. Oke, jadi nanti menghitung indeks konsistensi adalah lambda max-nya tadi kan 4,107 ya. Formulanya adalah lambda max dikurangi n, di mana n itu adalah jumlah baris atau kolom, ya. Dan konsistensi indeksnya seperti ini. Tadi diperoleh lambda max-nya itu 4,1007 dikurangi n, n-nya itu 4 kan, 1, 2, 3, 4, dibagi 4,1, jadi freedomnya n minus 1. Dapat 0,03
0,358. Artinya kalau kalikan 100%, itu konsistensi indeksnya adalah 3,34%. Gitu. Jadi aturannya biasanya kita menggunakan threshold 10% ya. Jadi indeks konsistensi harus di bawah itu. Nah, tadi sebelum kita menghitung indeks konsistensi tadi ya, bahwa weighted sum value itu dibagi bobot kriteria, kemudian dijumlahkan dan dibagi 4. Karena 4 merupakan jumlah dari kriteria tersebut. Oke. Baik, nah untuk mengecek konsistensi tadi menggunakan tabel random index-nya. Jadi ini biasanya kita lihat di tabel random index, N itu tadi jumlah dari kriteria, ada N1 sampai 10, kemudian random index itu ada di bawahnya. Jadi kita tinggal melihat di sini ya. Jadi random index ini merupakan indeks konsistensi dari nilai secara random yang diambil dari pairwise comparison. Jadi kalau misalnya 4 itu 0,9 dan seterusnya. Ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya dari konsistensi rasio? Itu adalah CI ya, konsistensi indeks dibagi random index. Jadi tadi 0,03 sekian dibagi 0,09 karena tadi 4 ya. Itu ya, dilihat di situ dibagi 0,09 dapat 0,037 sekian. Ini di bawah Ini masih di bawah 10%. Ya, jadi dianggap bahwa dalam persoalan ini pengambil keputusan konsisten. Pola pengambilan keputusannya. Jadi artinya nilainya yang diperoleh itu dapat diterima. Gitu ya. Jadi biasanya kita menggunakan konsistensi rasio seperti ini untuk mengecek, meyakinkan bahwa pengambilan keputusan kita itu bisa diterima. Oke. Baik, nah jadi kesimpulannya tadi ya, hasil dari perhitungan kita, nilai terbobotnya kan tadi, nilai terbobotnya tadi segini ya. Jadi harga atau biaya itu 0,6038, lalu kapasitas handphone itu 0,1 dan seterusnya. Kemudian bobot kriterianya seperti ini. Ya. Nah, jadi dengan demikian maka kita bisa menghitung setiap bobot kriteria kepada nilai dari kriteria masing-masing kriteria. Ya, jadi kalau kita lihat di strukturnya kan seperti ini ya. Jadi harga itu bobotnya 0,6038, kapasitas 0,136 dan seterusnya. Kemudian di sini ada alternatifnya HP1, 2 dan seterusnya. Oke, jadi kita bisa menghitung nilai dari setiap kriteria. Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Tinggal mengalihkan saja gitu ya. Jadi setiap alternatif dikalikan dengan bobot kriteria. Oke. Ya, karena ini sudah unitless. Ya, nanti diambil nilai yang paling besar seperti apa. Gitu ya. Jadi itulah cara dari
analitik hierarki proses. Nanti saya akan kasih softwarenya yang expert choice, tapi setelah Anda berlatih dulu dengan contoh soal ya.